teman-teman sekalian. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita terkait dengan lanjutan dari bahasa pemrograman C++. Nah, di sini di modul 6 kita akan bahas tentang pengulangan ya. Ini lanjutan daripada pertemuan sebelumnya atau pengulangan dalam bahasa C. Coba kita lihat seperti apa. Nah, pengulangan atau biasa disebut dengan looping ya. Jadi ini merupakan eksekusi daripada statement dalam sebuah program secara terus-menerus sampai dengan kondisi untuk menghentikannya ya. Jadi ini semacam looping ya, selalu jumpai juga dalam pemrograman. Nah, ini banyak prakteknya ya. Nah, dalam pengulangan ini atau looping ini ada tiga ya, secara umum itu ada tiga macam, yaitu ada yang menggunakan for, ada yang menggunakan while, dan ada juga yang menggunakan do while sebagai perintahnya atau functionnya. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi kalau misalnya ini contoh perulangan, jadi kalau Anda lihat atau perhatikan ini adalah perintahnya ini berulang terus tambah dan seterusnya. Oke, perintah yang pertama yaitu for. Nah, for ini merupakan salah satu perintah untuk melakukan perulangan yang diketahui banyaknya jumlahnya ya, misalnya berapa kali, 10 kali, atau 5 kali, dan seterusnya. Nah, ini biasa juga disebut dengan indeks ya. Nah, untuk melakukan ini perintah ini biasanya cirinya ini adalah datanya itu harus berurutan ya. Jadi misalnya urutannya itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya untuk naik, kemudian demikian pula sebaliknya kalau turun ya, berarti 3, 2, 1 dan seterusnya. Lalu kalau dia karakter berarti A, B, C, D sampai Z. Sementara kalau dia menurun berarti kan Z, X dan seterusnya sampai dengan A. Nah, kalau secara listing program ya seperti ini ya struktur programnya untuk yang menggunakan fungsi for ya. Jadi ini boleh dikata ini hanya sekedar menghitung indeksnya. Ini kalau kita lihat ini dia kondisinya menaik ya atau increment. Jadi dia akan iterasi indeksnya secara berulang ya sampai dengan I ya, sampai dengan I tertentu ya. Demikian pula sebaliknya kalau dia menurun ini atau decrement, dia akan iterasi secara terus-menerus sesuai dengan jumlah perulangan yang sudah ditetapkan sebelumnya, misalnya 10 kali, 5 kali, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat yang pertama, yaitu yang menggunakan perintah for ya, for ya. Nah, coba lihat kalau kita lihat flowchartnya ini atau algoritmanya seperti apa mekanisme kerjanya. Nah, kalau Anda lihat ini adalah hitungan ya, I sama dengan 0 ya, berarti dimulai dari awal. Kemudian ya jika ya ini jika I lebih besar dari 10 dia eksekusi, ketika tidak dia akan berakhir. Nah, ini adalah merupakan sebuah kondisi perulangan ya. Nah, jika I lebih besar daripada 10 maka dia akan eksekusi, ya jalankan I. Dia akan terjadi secara berulang sampai dengan I++, artinya ini naik ya. Dan seterusnya ya. Sampai pada batas I sama dengan lebih kecil daripada 10 ya. Jadi kalau kita lihat kalau misalnya ini integer berarti dia akan I sampai 9. Oke, ini sudah tadi. Mungkin ini sekedar contoh aja. Anda bisa kerjakan ini ya. Perulangan. Ya, kalau Anda jalankan program tadi, maka akan terjadi seperti ini. Ini berulang ya, khas outputnya atau luarannya. Ini latihan 23, Anda lanjutkan latihan yang sebelum-sebelumnya ya, di bab sebelumnya. Ini juga sama. Ini yang menaik ya.
Ya, Anda coba kerjakan. Nah, kalau Anda lihat ini kan hasilnya ya 1 naik terus. Kalau yang di bawah ini adalah menurun 8, 7, 6, 5 dan seterusnya. Nah, coba Anda tuangkan dalam bentuk bikin aplikasi atau programnya. Nah, itu untuk for ya. Berikutnya yang kedua adalah instruksi berupa while ya. Nah, yang merupakan sama secara prinsip sama dengan yang tadi, cuma dia ini ada pemeriksaan kondisi ya di awal blok perulangan. Jadi sebelum dieksekusi dia periksa dulu. Nah, dia hanya akan dilakukan jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi, atau dengan kata lain jika bernilai benar maka dia akan eksekusi, tapi kalau enggak ya dia tidak akan lakukan perulangan itu. Nah, jadi while ya. Nah, kemudian jika kondisi tidak terpenuhi atau dengan kata lain bernilai salah, maka statementnya yang terdapat dalam blok perulangan tidak akan dieksekusi. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat bentuk umumnya adalah seperti ini ya. While condition, nah ini statementnya akan diulang. Nah, jika terpenuhi, dia akan cek dulu terpenuhi enggak. Kalau terpenuhi dieksekusi, tapi kalau enggak ya dia tidak akan dieksekusi. Ini kalau kita lihat flowchartnya seperti ini ya. Nah, di hitungan awal perulangan start ya, I sama dengan 0, I kurang dari 10. Jika ini benar, ya, maka dia akan laksanakan I, eksekusi I. Nah, jika tidak, ya dia akan berakhir. Kemudian, ya dia akan cek dulu ya. Itu seterusnya, sampai berulang. Ya, seperti itu untuk fungsi while. Nah, ini adalah contoh untuk menggunakan perintah while ini ya. MD kurang daripada 8, maka dia akan eksekusi. Nah, jika tidak ya, maka tidak akan dieksekusi. Ini masuk latihan 25, silahkan dicoba ya untuk melatih Anda ngoding ya. Berikutnya, ini juga sama ya. Ini adalah program yang menggunakan while ya. Anda ini 26. Nah, yang ketiga ini merupakan perintah perulangan yang ketiga, yaitu do while. Nah, apa bedanya dengan sebelumnya? Kalau struktur while melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok perulangan. Nah, pada struktur do while, kondisi justru ditempatkan di bagian akhir. Nah, hal ini tentu struktur perulangan do while minimal akan melakukan suatu kali proses eksekusi yang akan diulang. Jadi, kondisi yang tidak terpenuhi bernilai salah. Jadi, kira-kira seperti ini. Do, kalau struktur programnya seperti ini, do, ya, statement yang akan diulang. Dia akan justru, nah kalau secara flowchartnya seperti ini. Kalau mari kita lihat hitungan awal I sama dengan 0. Nah, dia akan eksekusi dulu, print I, naikkan I. Nah, kemudian di sini jika I-nya kurang dari 10, maka dia akan eksekusi pada bagian berikutnya, I berikutnya. Nah, jika tidak, ya dia akan berakhir ya. Jadi seperti itu. Kalau di while tadi dia akan eksekusi di awal, dia akan cek terpenuhi enggak. Kalau enggak ya I-nya tidak sama lebih besar daripada 10, ya tentu tidak eksekusi. Ini untuk do while. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ada 4 perbedaan struktur perulangan do while ya. Pada struktur perulangan while, pengecekan dilakukan di awal blok, pengecekan dilakukan sebelum eksekusi. Sementara di while, pengecekan kondisi dilakukan di akhir blok ya. Blok itu ya kumpulan program ya. Nah, kemudian perulangan while, jika kondisi tidak terpenuhi atau bersalah, maka statement yang terdapat dalam blok perulangan tidak akan pernah dieksekusi programnya. Ini untuk while. Tapi kalau do while, jika kondisi yang dimisikan tidak terpenuhi, maka tetap akan melakukan satu kali eksekusi ya. Statement yang terdapat dalam program ya, artinya dia tidak akan
Kalau yang ini sama sekali enggak ya, while dia tidak akan eksekusi, tapi kalau do while dia akan lakukan eksekusi sekali, tapi tidak berulang. Nah itu aja bedanya. Oke, ini adalah tugas juga, latihan Anda kerjakan. Ini contoh program yang menggunakan perintah. Ini MD kurang dari 8. Ya, dan ini menggunakan perintah do while. Nah ini di bawah ya, do while. Nanti Anda akan tahu bedanya ya. Jadi kalau Anda kerjakan while dengan do while, coba perhatikan ya alur programnya atau logika programnya. Jadi Anda analisa ketika Anda eksekusi apa yang terjadi ya. Jadi Anda harus analisa ya, bagaimana alur kerjanya atau cara kerjanya di antara dua perintah ini ya. Nah, kemudian untuk latihan 28 ini ya ini sifatnya agak general ya. Jadi ya sama juga, ini naik, ini turun. Jadi sama-sama ini ya fungsi increment dan decrement. Ya interiornya A sama dengan 5, B sama dengan 5. Nah, sekarang ini A plus plus ya, berarti kan naik. Kalau untuk ini berarti B plus ya berarti B. Nah, Anda coba aja ini ya. Ini termasuk juga fungsi perulangan atau looping. Saya kira itu ya untuk materi perulangan ya. Silakan Anda coba lagi, lanjutkan dari tugas yang sebelumnya ya. Ini adalah bab 5. Saya kira itu. Selamat mencoba.